A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'du. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab atau buku terjemah Riyadhus Shalihin kita membaca tentang yakin dan tawakal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa saddaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, maka mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat ke-22. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, oleh karena itu takutlah kamu sekalian kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, serta mereka menjawab, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong bagi kami, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai karunia yang besar. Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 173 sampai 174. Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-58. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 122. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala ta'ala wa idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu bermaksud untuk mengerjakan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 159. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran surah At-Talaq surah 65 ayat ketiga. Wa qala ta'ala dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka, serta mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan mereka. Al-Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat kedua. Kemudian di dalam hadis juga bercerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasul, umat-umat terdahulu. Maka saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ada seorang nabi yang disertai dengan rombongan kecil itu.
ada seorang nabi yang disertai dengan 1-2 orang saja. Bahkan ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut seorang pun. Kemudian terlihat olehku satu rombongan besar, yang kusangka mereka adalah umatku. Namun dikatakan kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk sana. Kemudian kulihat, kata Rasul, ke ufuk itu, dan tiba-tiba kulihat satu rombongan yang sangat besar. Lantas dikatakan juga kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Di sana kulihat juga, kata Rasul, ada satu rombongan yang sangat besar. Kemudian dikatakan juga kepadaku, kata Rasul, ini adalah umatmu, dan di dalamnya ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa lebih dulu. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bangkit dan masuk ke dalam rumah. Maka orang-orang ramai membicarakan masalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa lebih dulu. Salah seorang di antara mereka berkata, barangkali mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang berkata, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian mereka tidak mempersekutukan Allah, dan mereka memperkirakan yang macam-macam. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dan bersabda kepada mereka, apa yang sedang kalian bicarakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menceritakannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjampi, mereka yang tidak pernah minta dijampi, mereka yang tidak meramal dan hanya kepada Tuhan sajalah mereka bertawakal. Kemudian Ukasyah ibnu Mihsan berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar saya termasuk golongan mereka. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Lantas berdirilah orang lain seraya berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya juga termasuk golongan mereka. Kemudian beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu telah didahului oleh Ukasyah sebagai wakilnya Ukasyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat lain, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaq alaih wa hadha lafzu Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, yang doanya Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, yang artinya ya mu'min, Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadamu saya berserah diri, saya percaya sepenuh hati kepadamu ya Allah, kepadamu lah saya bertawakal, kepadamu lah saya kembali, dan untukmu lah saya berjuang. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan selain Engkau, agar Engkau jangan menyesatkan saya. Engkau adalah zat yang hidup, yang mana Engkau tiada akan mati, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, karena kalimat itu adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api, dan juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, oleh karena itu takutlah kamu sekalian kepada mereka. Akan tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka, serta mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam riwayat Bukhari yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sewaktu dilempar ke dalam api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah
cukup menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun abidatuhum mithlu abidatit tayr. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, orang-orang yang mempunyai hati atau pendirian seperti hati pendiriannya burung, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ia berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Najd. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, maka kami pun ikut kembali. Kemudian tiba-tiba kami terkantuk pada sebuah lembah yang banyak pohon berduri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan memencar-mencar sahabatnya untuk berteduh di bawah pohon, dan beliau sendiri juga berteduh di bawah pohon serta menggantungkan pedangnya. Kami semua tertidur. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Sedang di dekat beliau ada seorang badui. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang ini telah menghunus pedangku sewaktu saya tidur. Kemudian saya bangun sedangkan pedang itu terhunus di tangannya. Lalu orang ini berkata, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Kemudian saya menjawab, kata Rasul, Allah, 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 sebanyak 3 kali. Kemudian beliau tidak bertindak apa-apa, langsung duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan sebagai berikut. Jabir berkata, kami bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang di Dzatur Riqah. Kemudian ketika kami sampai pada suatu pohon yang rindang, kami meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas datanglah seorang laki-laki musyrik, sedangkan pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam tergantung di pohon. Kemudian orang laki-laki itu menghunusnya seraya bertanya, takutlah kamu kepadaku? Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Kemudian ia bertanya lagi, siapakah yang dapat menjaga kamu dari seranganku ini? Kemudian beliau Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili, di dalam sahihnya dikatakan, orang laki-laki itu bertanya, siapakah yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang itu seraya bertanya, siapakah, kata Rasul, yang dapat mencegah kamu dari seranganku ini? Kemudian dia menjawab, jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaknya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Kemudian dia menjawab, tidak, tetapi saya berjanji tidak akan memerangi kamu dan saya tidak akan berkomplot dengan orang-orang yang memerangi kamu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskan orang itu dan datang kepada para sahabatnya seraya bersabda, saya datang kepadamu dan saya baru saja bertemu dengan sebaik-baik manusia, atau baru saja saya bertemu dengan sebaik-baik manusia. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya kamu sekalian benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana ia memberi rezeki kepada burung, di mana burung itu keluar pada waktu pagi dan perutnya kosong atau lapar, dan pada waktu sore ia kembali dengan perutnya kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan, apabila kamu kembali ke tempat tidurmu, maka bacalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wa fattu amri ilaika, walja'tu tahri ilaika. Wahai Allah, yang artinya, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyerahkan diri kepadamu, saya menghadapkan wajahku ke hadiratmu, saya menyerahkan segala urusanku kepadamu, dan saya menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu.
tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kemudian saya percaya dengan sepenuh hati terhadap kitab-Mu dan telah Engkau turunkan, dan terhadap nabi-Mu yang telah Engkau utus. Bila kamu mati pada malam itu, maka kamu mati dalam keadaan bersih dari dosa. Dan bila kamu masih hidup sampai pagi, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Bara, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apabila kamu datang ke tempat tidur, maka wuduklah lebih dulu seperti kamu wuduk akan mengerjakan solat. Kemudian berbaringlah pada pinggang kanan. Lantas bacalah doa seperti tersebut yang kita bacakan tadi. Dia meneruskan, hadis itu persis seperti hadis tersebut di atas. Kemudian beliau bersabda, dan jadikanlah doa itu sebagai penghabisan dari apa yang kamu ucapkan. Dari Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Taimi radhiyallahu anhum, ia beserta ayah dan ibunya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ketika kami berada dalam gua Tur, saya melihat laki-laki orang musyrik berada di atas kepala kami. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat bawah telapak kakinya, niscaya ia akan melihat kami. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Abu Bakar, apakah yang kamu cemaskan terhadap dua orang yang mana Allah sebagai pihak ketiga? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, nama sebenarnya adalah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari rumah beliau itu berdoa dengan membaca doa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أزلم أو أزلم أو أجهل أو يجهل علي. Hadis sahih yang artinya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, sesungguhnya saya berlindung diri kepadamu daripada menyesatkan atau tersesat, daripada menggelincirkan atau tergelincir, daripada menganiaya atau teraniaya, dan daripada membodohkan atau diperbodohkan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi serta yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Dari Anas radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang waktu keluar dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, kamu telah dijamin, kamu dipelihara dan dijauhkan dari syaitan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain. Tetapi dalam riwayat Abu Daud ada tambahan, maka syaitan yang satu, li syaitanin akhara kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuki. Maka syaitan yang satu berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu dapat menggoda orang itu sedangkan ia telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijamin dan telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, kana akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu wa syakal muhtarifu akhahun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala wa la'allaka turzaqu bi, rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwasanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara, di mana yang satu suka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lain giat berusaha. Kemudian orang yang giat berusaha itu mengadu kepada Nabi tentang keadaan saudaranya itu. Lantas beliau bersabda, barangkali kamu mendapatkan rezeki karena saudaramu itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah membaca kitab Riyadhus Shalihin atau buku Riyadhus Shalihin, bab tentang yakin dan tawakal. Mudah-mudahan semoga Allah bermanfaat bagi kita semua.
al-fakir ad-dhaif ilallah, miskin amal, miskin ilmu. Memohon maaf pada antum semua. Pada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.